Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-munazzah an jismiliyati wal jihati waz zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qail fi kitabil Qur'an, wa la tasubbu alladhina yad'una min dunillahi wa yasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada momentum Jumat ini, dalam suasana puasa Ramadan, mari kita bersama-sama menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa yang kita miliki ini merupakan sebuah anugerah yang tidak semua umat manusia memilikinya. Kita harus bersyukur walaupun terpaut jarak yang jauh dan beda zaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalah ilahiyah. Namun kita dianugerahkan kesempatan hidup dalam Islam sebagai agama samawi pamungkas yang sempurna dan agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Manisnya Islam yang kita rasakan saat ini tidak akan bisa lepas dari jasa, wasilah, dan lembutnya dakwah yang disampaikan oleh Songo di penjuru Nusantara ini. Mereka mampu memasukkan nilai-nilai Islam sebagai agama rahmatan lil alamin pada budaya dan tradisi bangsa Indonesia. Mereka mampu meyakinkan para leluhur kita dengan dakwah penuh hikmah dan memang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga sudah ditegaskan serta diperintahkan oleh Allah. Hal ini termaktub dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya, serulah, ajaklah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Dalam ayat ini kita harus memahami bahwa penting berdakwah dengan cara yang baik, karena hal baik yang didakwahkan dengan cara tidak baik tentu tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Dalam konteks dakwah di Indonesia, kita harus menyadari bahwa Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, tradisi, bahasa, dan agama, sehingga menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk mengedepankan dakwah dengan hikmah di tengah kebinekaan Indonesia yang menjadi takdir dan sunnatullah. Toleransi menjadi kunci terciptanya kehidupan yang damai. Perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat tidak boleh menjadi pemicu konflik akibat arogansi dan prinsip merasa paling benar sendiri.
Perbedaan-perbedaan yang ada sudah seharusnya menjadi kekuatan untuk bersama membangun kehidupan yang harmonis, penuh dengan toleransi, serta tidak saling menyakiti dan menyalahkan keyakinan kepercayaan orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ayat Al-An'am 108, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Artinya, dan janganlah kamu memaki sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat ini secara khusus ditunjukkan kepada kita umat Islam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap menghadapi sesembahan orang di luar Islam. Ayat ini diturunkan saat suatu ketika orang-orang Islam mencaci maki berhala, sesembahan orang-orang kafir, kemudian mereka dilarang Allah melalui Nabi untuk tidak memaki-maki itu. Dalam kisah yang diriwayatkan oleh Abdul Razak dari Qatadah ini, Allah melarang kaum muslimin memaki berhala yang disembah kaum musyrik untuk menghindari makian terhadap Allah dari orang-orang musyrik, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengetahui sifat-sifat Allah dan sebutan-sebutan yang seharusnya diucapkan untuknya. Maka bisa terjadi mereka mencaci maki Allah dengan kata-kata yang menyebabkan kemarahan orang-orang mukmin. Dari ayat ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita dilarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan perbuatan yang memunculkan akibat buruk lainnya. Kita juga dilarang melakukan sesuatu yang menyebabkan orang-orang di luar Islam semakin tambah menjauhi kebenaran Islam. Allah memberikan penjelasan bahwa Dia menjadikan setiap umat Islam menganggap baik perbuatan mereka sendiri. Hal ini berarti bahwa ukuran baik dan tidaknya sesuatu perbuatan atau kebiasaan ada kalanya timbul dari penilaian manusia sendiri, apakah itu merupakan perbuatan atau kebiasaan yang turun-temurun ataupun perbuatan serta kebiasaan yang baru saja timbul. Dalam konteks kebinekaan yang ada di Indonesia, Islam hadir dalam kesejukan dan mampu membuat perombakan besar dalam tatanan kehidupan di Nusantara. Perubahan ini tidak terjadi secara instan atau serta-merta. Butuh waktu bagi Wali Songo untuk memasukkan nilai-nilai Islam. Akselerasi dakwah pun akhirnya dilakukan dengan menjadikan tradisi sebagai salurannya. Media gamelan, seni wayang dan berbagai tradisi bangsa Indonesia mampu diwarnai dengan keislaman dan ketauhidan dengan tidak serta-merta langsung menyalahkan sepenuhnya, tetapi juga tidak membenarkan semuanya. Dakwah yang dicontohkan Wali Songo mampu mengganti muatan-muatan tradisi lokal yang bertentangan dengan ajaran dasar Islam tanpa memicu polemik dan konflik, terlebih penentangan yang mengakibatkan pertumpahan darah. Kita pun wajib bersyukur karena keberhasilan dakwah Wali Songo dan toleransi bangsa Indonesia yang mampu terjaga sampai saat ini, menjadikan Indonesia percontohan dunia dalam kerukunan. Banyak tempat ibadah yang berdekatan, bahkan berdampingan di Indonesia, dan umatnya hidup rukun dan damai. Keragaman dan kedamaian seperti ini sangat langka ditemukan di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan kondisi damai seperti ini, kita bisa merasakan sendiri ketenangan dan kekhusyuan beribadah tanpa ada gangguan konflik dan peperangan. Anugerah ini harus kita syukuri dengan menjaga serta meningkatkan toleransi pada setiap perbedaan. Jangan karena ulah segelintir orang yang merasa paling benar sendiri, kita ikut-ikutan bertindak intoleran dan terprovokasi
sehingga memunculkan ketidakharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita mampu menyelaraskan antara Islam, tradisi dan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu was-samiul alim wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahil alil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabil karim. Faqala innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammadin kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'id wal mihan wa ma dhahara minha wa batan min baladina hadza khassah wa min buldanil muslimin 'amah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.